Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Idrus Muhammad. Oke, di sini gue mau ngebahas tentang sebuah permasalahan hidup. Ini gue dari pengalaman gue aja, karena ada beberapa orang yang sekiranya cerita sama gue mengenai permasalahan hidupnya. Ada yang dia nanya kayak gini ke gue, salah satu teman gue. Terus gimana sih tanggapan lu kalau istri tuh kalau ada permasalahan selalu minta cerai, pisah gitu. Sebenarnya gini, gue jawab dia kayak gini. Sebenarnya gini, ya kita kan udah dewasa gitu loh. Pernikahan itu kan kalau dibilang sebuah proses janji suci, anjir Raffi Ahmad kali, janji suci yang sekiranya ya lu di situ ibadah gitu loh, ya kan. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Jadi kalau menurut gua, gimana sih cara menyikapi sebuah permasalahan dalam sebuah hubungan? Jadi gini, hidup tanpa masalah itu nggak mungkin, ya gak sih? Ya betul, karena jadi setiap manusia yang hidup itu pasti punya permasalahan. Cuman ini yang jadi permasalahan kita. Cuman bagaimana cara lu itu menyikapi sebuah permasalahan tersebut gitu loh. Contohnya gini, temen gue tuh jadi setiap istrinya itu setiap ada masalah selalu bininya mengucapkan atau mengutarakan kata-kata cerai, aku mau cerai. Emang kata nikah nggak mahal ya? Nikah itu mahal, bos. Jadi ya jangan gitulah. Jadi buat para istri-istri di sana, kalau sekiranya ada permasalahan, ya toh diomongin dulu, ya kan. Yang paling penting kan komunikasi. Komunikasi itu penting dalam setiap hubungan, karena apa? Tanpa adanya komunikasi tidak akan berjalan sebuah hubungan, betul gak? Asoy, ya gak? Jadi yang harus kita bicarakan sebagai kepala keluarga, ya kan. Ya walaupun gue belum nikah, cuma di sini gue menyampaikan sebuah statement gue aja. Jadi gini, yang harus lo lakuin sebagai keluarga gini, kalau ada sebuah permasalahan di dalam hubungan lo atau keluarga lo, yang harus lo lakuin adalah oke, kita obrolin dulu, komunikasi permasalahannya apa gitu loh. Ini yang penting, ini yang orang-orang itu yang banyak belum ini loh menyadari gitu loh. Lu komunikasi dulu, jangan tiba-tiba lu hilang nggak ada kabar atau gimana. Lu harus komunikasi dulu, permasalahannya apa, yuk kita obrolin. Kalau permasalahannya sekiranya masih bisa kita bicarakan, ya kan, ya toh diomongin dulu, dicari jalan keluarnya, gimana enaknya, gimana baiknya. Jangan, ya ibarat kata jangan asal permasalahan lu cerai, jangan gitu juga. Atau setiap permasalahan putus, ya nggak gitu juga. Ini berlaku nggak nikah doang. Jadi ini berlaku untuk yang pacaran pun juga gitu. Jadi jangan setiap permasalahan mau putus, mau cerai, ya jangan gitu juga gitu loh. Ibarat kata ya kita harus obrolin dulu gimana baiknya, kita cari jalan keluarnya dulu, ya kan. Ya nggak mungkin dong setiap permasalahan yang ada itu pasti ada jalan keluarnya, betul gak sih bos? Ya kan itu loh. Ini harus kita bicarakan dulu permasalahannya apa. Kalau sekiranya permasalahannya cuma sekedar cemburu atau permasalahan ekonomi, ya udah toh diomongin dulu, kamu cemburunya di mana. Nah, kalau sekiranya aku cemburu gini ya udah, tinggal kalian berdua menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Jangan tiba-tiba putus, jangan tiba-tiba cerai, kan nggak etis gitu loh. Malu, lu tuh udah tua gitu loh. Jangan, pola pikir lu tuh udah dewasa, jangan kayak anak kecil. Jangan tiba-tiba mau putus, mau cerai, jangan gitu juga gitu loh. Jadi harus dibicarakan dulu. Setelah dibicarakan, dicari solusinya. Gimana enaknya? Enaknya ini diantara dua belah pihak, dalam artian lu enak, dia pun enak gitu loh. Jadi jangan asal putus aja, jangan asal cerai aja. Itu harus kita cari solusinya dulu. Nah, lain hal kalau permasalahannya itu udah ibarat kata udah parah, ya kan. Kalau dalam hubungan itu yang parah itu orang ketiga atau perselingkuhan. Nah, inilah kalau lu berhati malaikat, anjay. Kalau lu berhati malaikat, lu menyikapi kita bukan orang ini sih ya. Kita berbicara ya orang awam lah ya, selayaknya orang-orang biasa lah. Gimana sih emang rasanya sih sakit kalau emang diselingkuhin, betul gak sih? Iya betul sekali, Anda benar, saya nggak ngobrol. Jadi yang namanya hubungan itu ya emang kalau diselingkuhin sih emang sakit. Jujur ya, gue pribadi pun pernah ngerasain dan pernah ngelakuin juga ya kan. Jadi
Jadi di sini ada gue hukum karma sebenarnya. iya hukum karma sih sebenarnya. Diselingkuhin. Betul sih sebenarnya ada hukum karmanya juga sih. Jadi ya emang diselingkuhin itu sakit sebenarnya. Yang nyelingkuhin ya sebenarnya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tapi sebenarnya alasan lo selingkuh apa sih? Alasan selingkuh itu gua nggak dapat sesuatu hal yang sekiranya ada yang gue mau di dalam dirinya gitu loh. Jadi gue nyari ke orang lain, itu alasan pria salah satu selingkuh. Kalau menurut gue kayak gitu. Jadi gue nyari yang sekiranya gue mau, cuman nggak ada di dirinya dia. Jadi gue nyari di orang lain gitu loh. Jadi pelengkap. Sebenarnya ya gini ya nggak. Itu Lo bukan. nggak bisa milikin semuanya. Iya, gue tahu sih emang manusia itu emang gak ada yang sempurna, betul gak sih? Ya namanya hubungan itu yang menerima salah satu kekurangannya, Iya. ya kan? Itu sebenarnya itu sih kesalahan gue sebenarnya waktu itu. Pasti Cuman- kalian tuh saling melengkapi. Betul sekali, betul Anda betul kayaknya Anda lebih pintar kayaknya. Jadi gini, yang namanya perselingkuhan itu didasari dengan sebuah ketidakpuasan, iya gak sih? Lo aja juga nyari-nyari sih. Iya karena gue nggak puas gitu. Anjir. Manusia emang gak pernah puas. Manusia lalu ya kan, jadi perselingkuhan itu didasari dengan ketidakpuasan. Dalam artian nih gue ngomong sebagai cowok ya gue nggak tahu sih kalau wanita ya. Jadi gue nyari yang nggak ada di pacar gue atau di istri gue gitu ya kan. Jadi gue nyari ke orang lain, itu sih kalau faktor dasar gue waktu itu melakukan perselingkuhan. Cuman di sini kalau ibarat kata lu sebuah hubungan, kalau emang permasalahannya itu perselingkuhan, ya tetap faktor pertama yang harus diomongin itu ya masalah lu harus komunikasi dulu. Kenapa kamu selingkuh? Tanyain kenapa kamu selingkuh, ya kan? Terus alasanmu kenapa pilih dia atau gimana ya, intinya harus komunikasi dulu. Kalau sekiranya nggak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, kalau udah berkeluarga ya sok mangga diomongin lagi secara kekeluargaan, dalam artian mertua lu sama orang tua lu ya diomongin lagi gitu loh. Intinya jangan langsung tiba-tiba cerai juga gitu loh. Intinya ya ada harus komunikasi lagi, ya kan? Sebenarnya ya kunci sebuah hubungan itu ya komunikasi, bener gak sih? Komunikasi sama kepercayaan, ya kan? Iya emang iya, jadi ya intinya lagi nih ya kan? Intinya ya lu harus komunikasi dulu gitu. Ibarat kata buat kalian ya oke lah, lu ngeliat tiba-tiba ngeliat mantan lu atau istri lu atau pacar lu di depan mata lu ya kan, jalan sama cowok ya kan, ya kita positif thinking aja sih sebenarnya ya oke lah, mungkin cukup lu ya udahlah, mungkin nanti lain waktu diobrolin lagi gitu loh. Kenapa aku ngeliat gini loh, kamu gini loh sama cowok ya kan. Intinya ya komunikasi lagi, kembali lagi komunikasi. Lo harus komunikasikan lagi, jangan sampai ya lo harus mengambil sebuah keputusan dengan emosi gitu loh. Jadi harus dipertimbangkan lagi, apalagi yang namanya lo udah berkeluarga gitu loh. Pribadi masing-masing sih ya, intinya ke pribadi masing-masing bagaimana cara menyikapi permasalahan tersebut. Kalau sekiranya permasalahan tersebut sudah nggak bisa dirundingkan lagi atau tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, ya mungkin keputusan terakhir ya mungkin perceraian, yaitu keputusan kalian. Cuman kalau menurut gue ya toh diobrolin lagi, dikomunikasikan lagi, dicari solusinya gimana enaknya gitu loh. Intinya saling memperbaiki diri aja ya kan. Yang namanya manusia juga nggak ada yang sempurna ya kan. Jadinya yang namanya sebuah hubungan itu melengkapi kekurangan, betul gak sih? Iya. Jadi ya manusia, kembali lagi manusia nggak ada yang sempurna, kontraknya juga manusia juga nggak ada yang sempurna. Jadi ya kita harus saling menerima segala kekurangan pasangan gitu loh. Ya kalau mau pisah, coba pikirin Ya, apa kalau yang mau udah pisah. kalian lalui, Betul, kan. sebelumnya perjuangan kalian. Betul, kenangan gitu ya. Intinya kenangan. Apalagi kalau udah ada anak, ya kan. Itu faktor utama. Kalau lu udah berkeluarga, terus lu udah punya anak, terus ada sebuah permasalahan yang sekiranya udah nggak kebendung lagi, ingat anak lu itu. Karena apa? Nggak ada yang namanya mantan anak, ya gak sih? Itu. Iya, itu anak lu, karena itu bakal mengganggu psikisnya dia ya. Nanti kan wah dia anak broken home atau gimana, kesian lah itu loh. Itu yang harus dipikirkan lagi. Betul, dia anak itu ya, apalagi anak-anak masih kecil gitu loh ya kan, dia masih butuh kasih sayang orang tuanya. Jadi kesimpulan untuk video ini, kalau lu punya sebuah permasalahan ya toh komunikasikan lagi, dicari solusinya enaknya gimana gitu loh. Tapi kalau permasalahannya ini udah
sekiranya udah tidak bisa dibendung lagi atau udah nggak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, ya udah, kalau emang jalan atau solusinya putus atau solusinya cerai dengan baik-baik gitu loh, jangan asal aja gitu, karena kan kalian memulai sebuah hubungan itu kan dengan baik-baik, masa mengakhiri dengan nggak baik kan nggak bagus gitu loh. Oke, sekian video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, sama subscribe. See you, bye. Cheers.